Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep menemui Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS di kantor DPP PKS Senin sore. Kehadiran Kaisang ini atas undangan DPP PKS. Padahal sebelumnya sempat terjadi ketegangan antara PSI dan PKS setelah Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyampaikan isu soal cawe-cawe Presiden Jokowi yang menyodorkan nama Kaisang maju di Pilkada Jakarta yang kemudian dibantah Jokowi dan Kaisang. Namun Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengungkap hubungan partainya dengan PSI baik-baik saja. Bahkan ia memuji Kaisang Pangarep yang belakangan namanya melambung di survei. Di pilkada ini kan sudah biasa ada cawe-cawe mulai dari presiden sampai khawatir biasa. Jadi nggak ada masalah, biar aja. Karena nanti kalau misalnya Pak Jokowi nyodorin Kaisang jadi wakilnya RK misalnya. Sudah nyodorkan. Sudah. Kayaknya kita baik-baik aja sama Kaisang ya. Nggak ada apa-apa dan nggak ada politik-klarifikasi, udah berjalan saja di media dan tenang-tenang saja. Saya yakin dan percaya hari ini Kaisang menunjukkan giginya di Jawa Tengah sudah sangat signifikan. Kita doakan saja semoga bisa jadi. Amin. Ya, di Jawa Tengah atau kalau mau di Jakarta ya diatur saja. Pertemuan Kaisang Pangarep dengan PKS ini membahas Pilkada serentak 2024 dan membuka kemungkinan adanya koalisi di Pilkada November mendatang. Saat ditanya soal kemungkinan menduetkan Anies Baswedan, Kaisang Pangarep, Presiden PKS Ahmad Syahiku menyebut pasangan ini akan menarik untuk Pilkada Jakarta. Hanya saja, musyawarah internal PKS telah memutuskan PKS mengusung duet Anies Baswedan Sohibul Iman. Sangat menarik, tetapi semua kan dalam kerangka kalau dalam di PKS itu harus diputuskan dalam musyawarah, musyawarah di DPTP. Nah, hanya saja di musyawarah DPTP yang lalu keputusan yang sudah dikeluarkan adalah tadi Anies Sohibul. Ya tentu kita kalau memang ada usulan-usulan baru, tentu kita harus bahas kembali di DPTP. Sementara itu Kaisang Pangarep belum memutuskan apakah dirinya akan maju di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah. Kaisang meminta publik sabar menunggu arah politiknya. Berkomunikasi dengan partai-partai yang lain terkait Pilkada. Mengenai saya tadi, Jakarta ataupun Jawa Tengah, sabar. Seperti diketahui, Kaisang disebut-sebut akan maju pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Meski begitu, belum ada keputusan resmi. Apakah Kaisang akan maju atau tidak? Di sisi lain, PKS telah mendeklarasikan pasangan Anies Sohibul di Jakarta. Lantas apakah pertemuan PSI dan PKS ini akan bermuara pada koalisi di Pilkada Jakarta? Tim Liputan Kompas TV. Apakah kehadiran Kaisang atas undangan Partai Keadilan Sejahtera membuka kemungkinan adanya koalisi di Pilkada Jakarta? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, ada Mas Adi Praitno. Mas Adi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Rumah Pemilu. Mas Adi, komunikasi politik apa yang mau dimainkan atau mau ditunjukkan oleh Partai Solidaritas Indonesia lewat soannya ke PKS kemarin? Ya, saya kira ini akan menghilangkan kesan bahwa PSI dan PKS adalah musuh bebuyutan yang seakan-akan selama ini tidak bisa bertemu. Karena kalau kita lihat rata-rata secara umum, PSI ini kan adalah partai politik yang sejak awal begitu agresif dan bahkan menjadi partai politik yang paling keras kan mengkritik dari perilaku dan sikap politik PKS. Nah, yang kedua tentu ini sebagai upaya untuk melakukan komunikasi politik sebagai upaya untuk menemukan titik temu soal kemungkinan koalisi dua partai ini. Karena di berbagai tempat misalnya PSI ini kan dengan PKS sudah berkoalisi di Lebak misalnya, kemungkinan juga di Bekasi juga akan terjadi antara PKS dan PSI. Bukan tidak mungkin di PKS sekalipun antara PSI dan PKS di Jakarta, kedua partai ini akan berkoalisi. Tapi kalau berkoalisi tentu akan bertanya-tanya siapa kira-kira sosok yang akan diusung oleh dua partai ini. Tapi yang jelas per hari ini proposal politik PKS itu seakan-akan sudah harga mati, yaitu soal kemungkinan duet antara Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Jadi kalau PSI misalnya tertarik berkoalisi dengan PKS, suka tidak suka harus mengusung jagoan ini. Pada level itulah sepertinya PSI akan menemukan kesulitan, karena apapun
sangat kelihatan bahwa PSI itu punya intensi hanya ingin mengajak PKS berkoalisi dan belum tentu Anies diikut sertakan kalau kedua partai ini berkoalisi. Sementara publik tahu bahwa PKS ini kan cinta matinya ke Anies nggak hilang-hilang sampai hari ini. Jadi kalau kemudian PKS itu diberikan dua opsi, apakah tertarik berkoalisi dengan PSI tapi harus meninggalkan Anies, atau berkoalisi dengan Anies tapi harus menolak PSI, saya kira opsi yang kedua akan diterima oleh PKS, meninggalkan PSI dan lebih menerima berkoalisi dengan Anies Baswedan. Jadi saya kira di situ konteksnya. Pastinya akan banyak kerumitan-kerumitan ya, karena kalau bicara tentang Pilkada DKI Jakarta, saya kira PSI itu tidak bisa berdiri sendiri. PSI itu ada Jokowi, kemudian ada Kim yang ada di belakangnya yang saya kira akan menjadi barrier politik yang tidak akan memudahkan bagaimana koalisi dengan PKS itu akan segera terwujud ya, yang dilakukan oleh PSI. Karena kita tahu bahwa selama ini kan ada jarak psikologi politik yang cukup jauh antara PKS dengan Jokowi, termasuk dengan Kim. Jadi banyak kerumitan sebenarnya ketika PSI itu ingin mengajak PKS berkoalisi. Apalagi misalnya kalau PKS itu berkoalisi, wajib hukumnya menyertakan Anies sebagai variabel yang harus diikutsertakan dalam dua kesepakatan politik dua partai ini. Kaisang PKS kian mesra jelang pilkada, Mas Adi, apakah Anda melihat ini sebagai upaya dari Kaisang untuk bisa menggoda pasangan yang sudah diusung oleh PKS di pilkada Jakarta, pasangan Anies Sohibul Iman? Ya, kalau bicara soal goda-menggoda saya kira sangat kelihatan gitu ya. Karena memang kalau kita ukur rata-rata secara umum, per hari ini kan upaya-upaya untuk melobi PKS supaya tidak bersama Anies Baswedan itu sangat kelihatan. Beberapa waktu yang lalu misalnya PKS itu mengaku ditawari untuk menjadi calon wakil gubernur berpasangan dengan calon yang diusung oleh Kim, Ridwan Kamil. Bahkan sebelumnya PKS mengaku ditawarkan untuk menjadi posisi menteri di kabinet Prabowo dan Gibran. Ini kan proposal politik yang tidak mudah. Tentu dengan syarat kalau PKS berkoalisi dengan PSI, berkoalisi dengan Kim, yang ingin diinginkan oleh mereka supaya PKS itu tidak jadi untuk mengusung Anies Baswedan. Kan ini yang sebenarnya kita lihat ke depan, apakah iman politik PKS itu tetap solid, akan terus konsisten bersama Anies Baswedan, ataukah justru tergoda dengan tawaran-tawaran politik yang di luar bagaimana PKS itu mengusung Anies Baswedan, Mbak. Jadi ke depan saya kira ujian politik ada di PKS. Apakah PKS itu akan terus konsisten dan iman politiknya kokoh mendukung Anies Baswedan, atau justru PKS tertarik dengan godaan-godaan yang lain, tentu dengan syarat itu tidak bisa maju. Anda melihatnya PKS bakal tergoda nggak nih, Mas Adi? Sangat tergantung. Kalau proposal politik yang kemudian ditawarkan oleh PKS kepada Anies itu diterima, saya kira PKS tidak akan berpaling ke yang lain. Tapi kalau memang Anies Baswedan itu menolak proposal politik yang diusung oleh PKS, maka bukan tidak mungkin PKS ini akan berpaling ke tempat yang lain, berpaling ke PSI dan berpaling ke Kim. Karena PKS sepertinya tidak mungkin akan terus-menerus hanya sebatas menjadi kayu bakar politik Anies Baswedan. Karena kalau kita tahu misalnya dalam Pilgub Jakarta 2017, ini kan PKS cukup merelakan bagaimana partai ini sami'na wa ta'na tegak lurus ke Anies Baswedan tanpa harus menyertakan misalnya kader PKS jadi wakilnya Anies. Ini yang saya kira di 2024 PKS itu tidak mau hanya sebatas follower. PKS ingin tegaskan kepada Anies dan kepada siapapun sebagai partai pemenang pileg di Jakarta, wajib hukumnya bagi PKS kader terbaik mereka Sohibul Iman itu bisa berkompetisi dan bertanding di Jakarta. Sejauh ini PKS hanya kelihatan sekali berpasangan dengan Anies Baswedan. Tinggal diuji apakah Anies tertarik dengan proposal politik PKS. Kalau tidak, bukan tidak mungkin PKS itu akan memalingkan wajahnya ke tempat yang lain. Karena godaan yang datang ke PKS bagi saya cukup menggiurkan. Ditawarin masuk dalam koalisinya Prabowo Gibran jadi menterinya, ditawari posisi calon wakil gubernur misalnya yang akan disandingkan dengan Ridwan Kamil atau sosok dari Kim. Itu yang saya kira kalkulasi politik PKS justru akan sangat lagi di atas angin begitu ya, Mas Adi. Anda melihatnya PKS ini sekarang ya posisinya ya? Pertama memang di atas angin sebagai partai pemenang pileg ya. Yang kedua cukup seksi. Apakah masa depan Anies itu bisa maju atau tidak di Jakarta? Salah satu variabel pentingnya ada di PKS, Mbak. Kalau misalnya PKS itu tidak jadi mengusung Anies Baswedan, tentu gelap gulita bagi Anies untuk mendapatkan dukungan partai maju dalam Pilgub Jakarta. Karena PKS ini hanya butuh 2 kursi untuk meloloskan Anies dan Sohibul Iman sebagai
salah satu kontestan dalam Pilgub Jakarta. Oke. Oleh karena itu wajar kalau kemudian sebenarnya PKS ini merupakan partai politik di Jakarta yang sedang jadi magnet, yang sedang jadi darling, supaya PKS itu tentu berkoalisi dengan kubu PSI dan kubu KIN. Ya, kira tarikan politiknya adalah Anies bisa menjadi dalam tanda kutip ya common enemy yang kemudian tidak menjadi tiket dan ikut bertanding di Jakarta. Oke. Jangka panjangnya begitu yang dipikirkan oleh nanti calon rival bagi Anies Baswedan. Oke. Terakhir, ini adalah apakah Anda melihat ada dorongan atau ada peran dari Joko Widodo, Presiden Joko Widodo di balik pertemuan antara Kaisang dengan PKS kemarin? Ya, saya kira memang kalau kita bicara tentang PSI, tentu tidak kemudian PSI hanya sebatas satu partai politik yang tidak lolos parlemen. Saya membaca ini satu kesatuan dari kubu kekuasaan politik. Tentu di situ ada Kim dan juga ada variabel Pak Jokowi yang saya kira di mana setiap komunikasi politik yang dilakukan oleh PSI pastinya sudah dikomunikasikan dengan Kim dengan kemudian Pak Jokowi. Itu kan yang kemudian bisa ditangkap dari jauh. Tapi overall saya kira intensitas untuk lakukan manuver politik, berkomunikasi dengan PKS, ini tentu sebagai upaya bagaimana PKS ini satu mau berkoalisi dan menjadi bagian dari mereka, karena memang PKS cukup bisa diandalkan sebagai kekuatan mesin politik mereka. Kita tunggu nanti apakah benar-benar makin mesra antara Kaisang Pangarep dengan juga PKS di Pilkada serentak 2024 terutama untuk Pilkada Jakarta. Terima kasih Direktur